Jualannya sih barang fashion ya bos, tapi teknik marketingnya nih yang agak lain. Bukan barang-barangnya yang dipromoin, tapi malah kasirnya nih bos. Halo bos, aku Baik Ayesa, owner dari Baik Market. Kita satu-satunya brand dengan kasir spek idol. Halo bos. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Ini dia bos yang bikin ciwi-ciwi di negara Blok M geger. Kalau biasanya lihat cowok-cowok ganteng ini jalan di catwalk atau acting di sinetron nih, sekarang malah jadi kasir. Wih, pantes diserbu banyak kaum hawa ya bos. Kita rencananya mau ke sini sih, soalnya nih mereka dari Semarang pengen banget ke sini. Nah, kenapa tuh pengen ke sini? Taunya dari mana? Kita taunya dari TikTok, terus kayak modelnya tuh oke-oke gitu. Ya menarik banget. Teknik marketingnya terbukti berhasil ya bos. Bermodalkan tampang kasir, toko baju ini auto diserbu pengunjung. Bu Baik paham betul, belanja baju zaman sekarang bukan cuma soal gaya, tapi juga soal experience. Belanja baju sambil berinteraksi sama yang bening-bening kayak idol jadi daya tarik tersendiri buat kaum hawa. FYI, memang aku masih screening langsung sampai hari ini karena bukan hanya perlu yang ganteng, tapi perlu yang cakap menghandle customer, perlu yang memang mengerti product knowledge, bisa memberikan servis yang baik. Jadi one by one kita lihat siapa yang memang cocok untuk kualifikasi tersebut. Untuk jadi Baik tim, kriterianya nggak main-main. Mulai dari tinggi badan ideal 180 cm untuk pria dan 170 cm untuk wanita. Keterampilan public speaking dan skill pembuatan konten juga penting nih di era digital kayak sekarang. Salah satu kasir yang jadi idola di sini, ya Bernie Robson ini bos. Aslinya sih, Bernie berprofesi sebagai model dan aktor sinetron. Bernie direkrut sebagai kasir berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi bukan full-time karyawan gitu ya bos. Coba Kak gimana? Oke. Ya jadi gitu bos. Abis aku briefing, kita ada namanya grooming check. Grooming check itu untuk memastikan outfit aku hari ini udah keren belum, udah stand out belum, udah sama belum sama teman-teman yang lain. Jadi memang sebelum kita keluar floor itu kita harus kelihatan fashionable dulu. Ya kan Kak? Benar. Nah, sekarang kita udah waktunya harus ke kasir. Oke. Let's go. Nah, kalau udah kece kayak gini kan, yang tadinya cuma mau lewat aja, jadi mampir dan belanja ya bos. Selain koleksi baju-bajunya yang stylish banget, adanya para kasir ini juga bikin pengalaman belanja yang berbeza nih bos. Ini ternyata guys, perlu diketahui di luar Nurul, ternyata ibu-ibu dari berbagai kota, bahkan dari berbagai negara, Singapura, Malaysia, itu ngelihat tim kasir kita yang super bening ini. Mereka excited banget dan aku memang ngelihat sih semua perempuan ternyata butuh disambut. Melihat karakter Blok M yang didominasi Gen Z dan Gen Alpha, Baik Market mengusung konsep belanja sebagai bentuk healing. Musik yang asyik, visual toko yang cerah, plus sentuhan personal seperti hadiah mawar putih untuk pembeli wanita berhasil menciptakan daya pikat emosional branding yang kuat. Oke bos. Jadi selain kita jadi kasir, kita juga harus bisa menjadi VM, yaitu visual merchandise. Tugas visual merchandise itu di sini kita harus mix and match outfit per zona yang harus kelihatan kece dan membuat customer tuh, wih, kayaknya oke deh. Karena rata-rata anak Blok M tuh FOMO guys, jadi kita harus bikin sebagus mungkin. Kasir-kasir ganteng ini juga sering mendapatkan pelatihan biar makin maksimal melayani konsumen saat di outlet. Wih, cakep. Karena mau gimana pun nih bos, cowok-cowok ini juga merupakan representatif dari brandnya ya bos. Di Baik Market, pertama pasti kita selalu menyuguhkan dengan harga yang affordable. Itu memang
base-nya kita mendirikan brand ini, gitu. Kita melihat potensi pasar tuh butuh dengan harga yang memang lebih terjangkau. Itu pertama. Kedua, kita memberikan model-model yang sudah lebih terdepan gitu. Jadi mungkin yang somehow belum sampai di Indonesia, beberapa trend fashion udah nyampe di Baik Market. Baik Market berhasil mengubah aktivitas belanja menjadi gaya hidup terdepan yang mendatangkan cuan berlimpah. Nah bos, aku punya tips untuk kalian yang mau bergelut di bisnis fashion. Jadi pertama, pastikan kalian punya konsep yang fit in dengan marketnya Indonesia dan kalian bisa mengeksekusi itu. Lalu kalian pastikan semua persiapan berjalan dengan matang dan kalian harus punya ide marketing yang cemerlang. Gimana caranya bisa mencuri perhatian market? Oke, apapun bisnisnya yang penting cuan bos.